Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Assalamualaikum Pak Supri. Oke, karena hari ini ternyata ada mendadak saya dan Pak Giapo harus ada upacara nanti jam 8, mungkin kuliahnya kita selesaikan sebelum jam 8 ya. Jadi hari ini sangat penting ya, karena kemarin kalian sudah dibagi kan ya, apa namanya ini, kelompok proyek akhirnya semua ya. Sudah ada yang menghubungi dosen pembimbing dari semua ini? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, jadi pembagian judul atau topik proyek akhir ini merupakan tonggak yang sangat penting buat kalian ya. Karena nanti ini menjadi bahan yang sangat penting untuk pembuatan proposal ya. Jadi nanti dengan judul atau topik ini nanti kalian bisa menyusun proposal itu ya, dari mulai pendahuluan itu sampai ke usulan biaya ya. Nah, hari ini kita akan ada yang masih ada masalah ininya untuk apa namanya topik atau dari dosen pembimbingnya sudah fix semua kan ya? Mungkin kemarin ada satu kelompok ya yang pindah pembimbing, tetapi sudah diselesaikan kan ya. Mungkin nanti mulai minggu depan kalian mulai siap-siap dengan dosen pembimbing, misalnya untuk mulai membuat WA group atau gimana ya. Jadi pembimbingannya mulai bisa dilaksanakan secara intensif ya. Oke, hari ini kita akan mulai kita akan lanjutkan lagi tentang penyusunan proposal ya. Di sini ini teknik penyusunan proposal yang kedua ya. Jadi sebetulnya minggu kemarin kita sudah ini ya, sudah mempelajari apa namanya tentang pendahuluan ya minggu kemarin. Nah, sekarang kita akan lanjutkan lagi ke bagian tinjauan pustaka, metode, rencana, dan nanti kalian akan lihat tentang contoh atau implementasinya ya. Supaya nanti kalian tergambar dari apa namanya dari literatur ya. Kemudian juga dari misalnya permasalahan misalnya, atau yang jelas itu dari topiknya gitu ya, dari topik proyek akhir. Itu nanti kalian bisa mulai menulis apa namanya proposal ya. Jadi ini sangat sangat penting ya. Karena minggu kemarin kalian masih dalam proses pencarian judul ya. Nah, sekarang kita sudah waktunya untuk mengimplementasikan ya, mulai menyusun proposal ya. Nah, kemarin kalian sudah dijelaskan sedikit tentang latar belakang dan pendahuluan ya. Nah, di latar belakang ini apa namanya ya, hal yang paling penting di sini adalah referensi ya. Jadi ini sangat penting karena dari referensi ini nanti kita bisa mengembangkan juga tentang metodologi ya. Baik itu metodologi umum maupun metodologi teknis ya, bisa kita kembangkan. Kemudian nanti referensi yang kita gunakan itu kalian harus tuliskan juga di daftar pustaka. Kemudian nanti apabila semua step-step atau langkah-langkahnya sudah jelas, itu kalian bisa juga mulai. Assalamualaikum Pak Naren. Waalaikumsalam Pak, punten ya di dia masih banyak sama ini. Pak Naren.
Saya Punten nyimak saya ya ini Pak. apa namanya langsung mulai aja Iya, mangga-mangga. karena ya nuhun Pak Naren. Oke, kita lanjutkan. Jadi dari apabila nanti referensinya sudah jelas gitu ya. Jadi yang penting itu referensi yang kalian tulis di teks di apa namanya di proposal. Ini harus inline juga dengan daftar pustaka gitu ya. Jadi jangan sampai di proposal misalnya ada ternyata pas di sini apa namanya ini harus ada juga gitu. Ya, jangan sampai tidak ada gitu, nggak nyambung ya. Kemudian berikutnya kalian bisa menyusun juga jadwal ya. Ini biasanya mulai dari apa namanya studi pustaka gitu ya. Sampai nanti kalian bisa tahap penyelesaian ya. Nah, ini nanti kalian membuat apa namanya semacam timeline ya, dari bulan ke bulan itu apa kegiatannya. Ya. Kemudian ini usulan biaya riset ini karena kalian nanti akan membuat prototype ya. Jadi kalian bisa memperkirakan akan habis berapa uangnya ya. Oke. Nah, kemarin saya lanjutkan lagi. Jadi kemarin kita sudah jelaskan tentang pendahuluan. Nah, nanti dari pendahuluan ini akan nyambung ke metodologi ya. Jadi metodologi ini sebagai cara ya, sebagai metode untuk apa namanya menyelesaikan masalah ya. Nah, ini nanti terbagi dua. Jadi ada metodologi umum. Jadi di metodologi umum ini kalian akan menjelaskan ya tentang apa namanya permasalahan ya dan juga proses pemecahan masalah ya. Nah, proses pemecahan masalah ini nanti akan dituangkan dalam bentuk apa namanya diagram ya. Nah, ini nanti di metodologi ini kalian membuat semacam diagram blok gitu ya. Mulai dari misalnya input, kemudian di tengahnya ada proses, sampai nanti ada output ya atau keluaran. Ya. Nah, misalnya seperti ini gitu ya. Masukkan komparator, controller, aktuator, pen, kemudian sebelum ada keluaran ada umpan balik ya. Nah, nanti kotak-kotak ini disebutnya sebagai blok gitu ya. Ini blok, bisa blok 1, blok 2, blok 3, blok 4, blok 5 ya. Jadi setiap blok ini nanti kalian jelaskan bagian-bagiannya apa saja, kemudian juga fungsinya apa gitu. Jadi di sini bagian-bagiannya atau detail bagiannya apa aja. Terus nanti apa fungsi gitu. Fungsi yang terkait dengan diagram bloknya gitu ya. Jadi komparator misalnya ini berfungsi sebagai compare ya, sebagai untuk apa? Membandingkan ya. Nah, nanti ini kalian apa namanya brainstorming ya, brainstorming dari mulai input sampai keluaran ya. Jadi keluaran ini terkait apa namanya data yang kalian harapkan ya. Oke, jadi untuk metodologi umum itu nanti kalian jelaskan dalam bentuk apa namanya diagram blok ya. Nah, ini tentang metodologi umum. Kemudian nanti akan diperjelas lagi di metodologi teknis. Di metodologi teknis ini ada dua, ada batasan penelitian. Jadi nanti kalian harus menjelaskan tentang batasan-batasan ya, batasan-batasan dari penelitian kalian ya. Misalnya apa namanya? Load cell-nya ini hanya sampai kapasitas 5 kilo gitu. Ya. Jadi kalau 10 kilo, 20 kilo itu nggak termasuk. Ya, jadi kalian hanya sampai sini gitu, ya. Jadi kalian menentukan sendiri batasan-batasannya sampai mana, ya. Kemudian nanti setelah kelas ya prototipenya
sudah terbayang. Nah, nanti kalian membuat spesifikasi, ya. Jadi apa namanya, prototipenya seperti apa gitu, misalnya tentang power supply, ini dayanya berapa gitu, apakah misalnya 24 watt atau misalnya kayak tadi ada sensor apa namanya, load cell, ya, hingga kapasitas 5 kilo gitu ya. Nah, jadi maaf, ini untuk batasan penelitian, ini tentang ini ya, tentang apa? Tentang batasan penelitiannya gitu ya. Misalnya rentang gitu ya, rentang pengukuran ini misalnya sampai dengan 5 kilo gitu. Jadi apa namanya, batasan penelitian itu rentang gitu ya, batas kinerja atau cakupan dari penelitian kalian itu sampai mana gitu ya. Nah, kalau spesifikasi alat itu langsung terkait dengan prototype ya. Nah, prototype itu di dalamnya ada bagian-bagian ya, misalnya ada power supply, kemudian ada sensor ya. Ini sensornya yang bagaimana gitu ya. Misalnya ada sensor tekanan, misalnya ini kapasitas 0 sampai 1,2 MPa gitu. Ya. Nah, ini apa namanya, spesifikasi alat ya. Jadi ini disesuaikan dengan apa, dengan permasalahan yang akan kalian selesaikan ya. Oke, nah ini daftar pustaka, ini nanti kalian bisa atur di MS Word-nya ya. Jadi apa namanya, bisa juga langsung ke reference, bisa juga nanti kalian pakai reference manajemen sistem ya. Jadi misalnya kayak apa, Mendeley gitu ya. Nah, ini bisa ya. Jadi nanti kalian apa namanya, dengan reference management ini nanti bisa lebih konsisten ya antara apa namanya, teks dengan daftar pustaka ya. Jadi ini bisa sinkron ya. Kemudian daftar pustaka juga nanti ada beberapa style ya. Ada yang apa namanya, IEEE misalnya, yang pakai nomor gitu ya, nomor 1 misalnya. Ada juga cara Harvard ya. Misalnya ditulis apa pengarangnya gitu. Ya. Nah, itu macam-macam. Nanti kalian lihat saja di format ya, di format proposal seperti apa ya. Oke. Nah, ini tentang jadwal pelaksanaan, ini uraian, ini apa namanya, kegiatannya. Biasanya misalnya mulai dari studi pustaka. Nah, misalnya kalian ini bulan, nah ini satunya diganti dengan nama bulan. Ya. Jadi misalnya kalau sekarang itu Oktober gitu ya. Nah, kalian tulis di sini Oktober 2021 ya. Misalnya ini oke ya. Atau kalau nggak pakai arsir ya. Nah, itu terserah ya. Oke, nah berikutnya ini ada usulan biaya riset ya. Nah, usulan biaya riset ini nanti kalian apa namanya, karena akan buat prototype. Ya. Nah, nanti kalian dari prototype ini kalian harus bisa memecah komponennya apa saja gitu. Nah, komponen-komponen ini nanti kalian masukkan ya. Misalnya power supply, kemudian ada sensor misalnya, kemudian ada microcontroller, ya. Nah, ini macam-macam, ya. Terserah ini volumenya mau 1, mau 2, terserah, ya. Ini nanti kalian bisa estimasi dari apa? Dari marketplace ya, kayak Bukalapak, Tokopedia, ya, atau bahkan AliExpress, ya. Oke, nah ini yang paling penting ya. Jadi kalian hari
mulai minggu kemarin itu kalian sudah ditentukan apa namanya topik atau judul ya. Nah, dari topik atau judul ini tentu saja ini akan memberikan landasan buat kalian tentang apa namanya mulai mencari gitu ya, mulai mencari literatur. Ya. Nah, kalian lihat di sini contoh ya. Jadi minggu kemarin saya sudah jelaskan tentang pendahuluan ya. Jadi pendahuluan itu kalian ada yang masih ingat kan ya? Sifatnya itu mulai dari umum itu nanti sampai ujung-ujungnya khusus. Ya. Nah, kalian lihat di sini misalnya contohnya yang bersifat umum adalah tentang fungsi air bagi manusia, ya. Kemudian dari beberapa fungsi ini mulai mengerucut ya tentang kebutuhan air minum, ya. Nah, dari air minum ini ternyata bisa dipenuhi dari apa? Dari sumur, PDAM, kemudian juga dari hasil air minum kemasan, ya. Entah itu isi ulang atau dalam kemasan, ya. Nah, terkait yang isi ulang ternyata ini mengalami pengolahan, ya. Dan ini ternyata katanya bisa langsung diminum, ya. Jadi kalian bisa lihat di sini kalian harus bisa menghubungkan beberapa topik gitu ya, beberapa kata kunci. Nah, kata kuncinya itu nanti kalian bisa di refer, bisa didukung oleh literatur. Ya. Nah, itu yang sangat penting ya. Jadi ini kalian punya apa namanya story gitu ya, story atau punya apa cerita terkait suatu topik ya. Jadi kalian harus bisa menghubungkan dari yang umum khusus ini melalui apa? Melalui beberapa keyword. Ya, melalui beberapa kata kunci. Ya. Nah, kata kuncinya ini harus didukung dengan referensi, ya. Nah, jadi dari cerita yang tadi tentang air minum dalam kemasan gitu ya dan air minum isi ulang, IU ya, isi ulang. Itu ternyata misalnya ada cerita kualitasnya diragukan gitu ya. Jadi misalnya di referensi ada karena sertifikatnya kadaluarsa, kemudian juga karena filternya kotor, kemudian ada tercemar bakteri ya. Nah, karena diragukan ini makanya diperlukan inspeksi ya sesuai dengan Permenkes misalnya ya. Nah, dari Permenkes ini ada beberapa parameter terkait air, ada fisika, kimia, mikrobiologi ya. Nah, dari parameter-parameter ini kita pilih misalnya yang sangat penting misalnya TDS dan daya hantar listrik ya. Nah, sehingga dari TDS dan DHL ini kemudian kita bisa membuat suatu alat ukur kualitas air ya. Yang mana ini untuk kemudahan itu harus misalnya portable ya. Jadi ini apa salah satu contoh tadi ya tentang apa story ya, story dari suatu judul ya. Jadi kalian mulai apa ikro gitu ya, mulai apa? Mulai mencari ide, mulai membayangkan tentang apa namanya story-nya seperti apa ya. Nah, ini misalnya tadi bagaimana sih kita untuk mencari literaturnya ya. Nah, untuk pendahuluan ini misalnya kalian mencari literatur untuk keyword fungsi air ya. Jadi ini misalnya fungsi air ini saya dapatkan dari jurnalnya Pak Raji ini ya, Maksum Raji. Nah, ini tentang fungsi air ya. Jadi kalian menggunakan literatur itu tergantung dari keyword kalian. Ya, jadi kalian punya keyword yang pasti punya bayangkan dulu story-nya seperti apa gitu ya, story-nya kemudian nanti jadi keyword. Nah, dari keyword ini nanti jadi referensi. Ya, itu yang paling penting gitu. Jadi kalian mulai dari sekarang harus sering baca paper ya. Sering baca literatur ya. Jadi paper ini disebutnya sebagai literatur atau sumber primer. Ya. Jadi apa sumber primer ini adalah sumber yang berasal langsung dari
percobaan, langsung laporan penelitian, ya. Nah, tapi kalau misalnya dari penelitian ini disadur atau diolah, misalnya jadi suatu buku atau suatu review, itu disebutnya sebagai sumber sekunder, ya. Nah, itu makanya kalian harus mulai membiasakan membaca sumber primer, ya, yang berasal langsung dari penelitian, ya. Nah, dari story tadi kalian bisa membuat yang namanya state of the art, ya. Nah, state of the art itu apa? Jadi ini semacam rangkaian keyword atau rangkaian ide gitu ya, rangkaian informasi yang berasal dari literatur, ya. Ini literatur ini, ya, yang nanti akan membentuk suatu cerita, ya, dari mulai ini zaman dahulunya seperti apa gitu ya, sampai nanti yang terkini gitu, ya. Nah, kemudian ini apa namanya, kalian bisa membuat juga nanti goalnya seperti apa gitu, ya. Jadi misalnya untuk alat ukur TDS itu misalnya awalnya dia pakai sensor inframerah, ya. Errornya tinggi, kemudian juga ternyata tidak praktis, ya. Kemudian ini diperbaiki, TDS-nya ditambah pH, ya, tapi ternyata masih kurang linear, ya. Kemudian diperbaiki lagi untuk akuisisi datanya dengan SMS, ya. Tetapi ada kekurangan, misalnya dia tidak menggunakan larutan standar, ya. Sehingga dari rangkaian informasi-informasi ini kalian bisa membentuk tujuan penelitian kalian apa gitu. Ya, oh berarti saya harus membuat misalnya si prototipe yang dapat apa? Mengirimkan sinyal tanpa SMS. Kemudian nanti kalibrasinya dengan larutan standar. Kemudian nanti TDS-nya ditambah dengan DHL, ya. Karena selama ini misalnya TDS-nya dengan pH, ya. Jadi ini yang penting nanti dari suatu proposal, ya. Dan ini nanti kalian misalnya kalau S1 atau S2 atau bahkan S3 ini yang akan apa namanya menjadi backbone atau kerangka dari penelitian, ya. Nah, jadi misalnya, Pak, ini bagaimana Bapak bisa membuat state of the art ini? Nah, ini kalian bisa lihat contohnya, ya. Misalnya di sini ada dari papernya Arianto, ya. Jadi kalian bisa searching di Google Scholar, di Google ya, Google Scholar atau di Google. Nah, itu apa namanya? Kalian cari informasi misalnya kalian sudah baca gitu ya, sudah baca, oh ternyata kalian mendapatkan informasi bahwa untuk metode yang dikembangkan oleh mereka ternyata harus menggunakan elektrolisa dulu gitu, ya. Nah, kalau harus dielektrolisa dulu, oh berarti ini kita bisa berpendapat atau kita bisa menyatakan ini tidak praktis gitu, ya. Karena apa? Si sampelnya harus diolah dulu. Ya. Kemudian kalian bisa lihat juga, oh ini akurasinya hanya 88%. Oh, kalian bisa menyatakan ini kurang akurat gitu. Ya. Jadi apa namanya dari suatu paper itu kalian bisa mengcapture beberapa informasi, ya. Nah, kemudian dari keyword ini kalian bisa juga mencari paper yang lain, misalnya terkait dengan TDS atau terkait dengan AMIU, ya, air minum isi ulang. Nah, ternyata dengan alat yang dikembangkan oleh mereka ternyata ada kekurangan, misalnya R kuadratnya hanya 0,9. Ya, padahal R kuadrat yang bagus itu harusnya mendekati 1. Nah, ini juga bisa kalian apa namanya kalau kurang dari 1 jauh gitu ya. Nah, ini bisa disebut juga kurang linear. Ya. Jadi ini dari beberapa literatur yang sudah kalian baca itu kalian bisa menilai oh ternyata apa ada kekurangan di penelitian sebelumnya. Ya. Nah, kemudian dari literatur yang lain, literatur berikutnya, misalnya kalian lihat di bagian apa namanya metode,
ya, atau di bagian hasil, ya. Oh, ternyata mereka hanya menggunakan misalnya campuran garam biasa gitu ya. Nah, garam biasa ini apa? Bukan larutan standar gitu. Nah, ini apa namanya bisa juga menjadi kelemahan dari penelitian sebelumnya, ya. Jadi bagaimana kita membuat suatu state of the art ini apa? Karena kita sudah baca paper seperti ini, ya. Nah, jadi apa namanya itu yang sangat penting ya. Jadi apa namanya kalian harus mulai cerdik untuk pertama membaca paper, kemudian juga mulai bisa memilah-milah informasi ini untuk apa gitu ya. Nah, salah satu kegunaannya tadi adalah untuk menyusun state of the art ya. Nah, ternyata state of the art juga ini bisa dikembangkan atau bisa dihubungkan juga dengan metode ya. Selain apa namanya tujuan penelitian ya. Jadi kalian bisa lihat di sini dari metode ya. Jadi terkait dengan pengukuran TDS, metodenya ini kalian bisa baca juga dari paper ya. Jadi kalau ada angka-angka seperti ini adalah literatur ya. Jadi misalnya untuk pengukuran TDS ternyata ada dua cara ya, ada dua metode, ada konduktivitas dan optik ya. Nah, di sini untuk yang konduktivitas misalnya di sini ada cara ya. Kemudian errornya sekian gitu ya, hanya 1%. Kemudian yang optik ternyata ini tadi ya harus dielektrolisa ya, sehingga nanti larutannya keruh. Nah, kemudian hasilnya errornya ternyata sampai 23%. Ya. Nah, dari perbandingan error ini dan juga dari caranya, ya ini caranya gitu ya. Nah, kalian bisa menuliskan apa namanya metode yang diperlukan adalah metode yang misalnya praktis. Ya. Kemudian ternyata untuk yang praktis ini ternyata masih diperlukan sinyal ya atau sinyal seluler ya. Sehingga kalian bisa saja mengembangkan dengan Bluetooth ya. Kemudian dari metode yang lain tadi sudah diceritakan juga ternyata sensornya tidak dikalibrasi dengan larutan standar ya. Sehingga nanti dari beberapa poin ini kalian bisa membuat tujuan penelitian ya yang terkait dengan apa namanya metode ya. Metode apa namanya terdahulu ya. Metode apa metode sebelumnya ya. Nah, ini ya, misalnya jadi dari paper itu kalian bisa juga mulai melihat metode penelitiannya apa gitu. Ya. Oh, ternyata mereka misalnya menggunakan fotodioda gitu ya. Kemudian apa namanya? Dari metode ini bagaimana sih apa namanya tentang akurasinya. Nah, kalian cek misalnya di bagian hasil ya. Di bagian hasil oh ternyata kesalahannya sampai 5% ya. Jadi kalian bisa menulis oh ini masih kurang akurat atau apa namanya akurasinya masih belum terlalu tinggi gitu ya. Nah, ini juga sama ya. Jadi dari paper ini kalian apa namanya kalian bisa mengecek bukan hanya pendahuluan tetapi juga tadi ya ngecek metode. Kemudian di sini hasil. Oh, ternyata hasil mereka ini errornya sampai 20%. Ya. Jadi apa namanya itu ya. Jadi dari literatur itu kalian bisa mencari beberapa hal sekaligus gitu ya. Terkait pendahuluannya, terkait metodenya, terkait hasilnya ya. Itu yang nah nanti yang penting dari hasil membaca dan mempelajari literatur tersebut itu nanti kalian bisa membuat suatu story ya atau suatu cerita ya cerita bagaimana kalian misalnya membandingkan dua metode gitu ya misalnya bandingkan metode konduktivitas dan optik gitu ya kemudian nanti misalnya dari masing-masing metode ini
nanti ada kekurangan dan kelebihan gitu ya. Sehingga nanti kalian apa namanya di pendahuluan ini kalian bisa membuat suatu tujuan penelitian gitu ya. Jadi misalnya kalau dalam bahasa Inggris therefore in this study misalnya dalam studi ini misalnya suatu prototipe untuk apa TDS, untuk pengukuran TDS dan daya hantar listrik ini akan dibuat gitu ya. Dengan berdasarkan misalnya prinsip konduktivitas ya. Kemudian misalnya akan dikembangkan misalnya tanpa gitu ya, tanpa perlu sinyal seluler melalui Bluetooth ya. Kemudian akan dites, diuji dengan larutan standar ya. Jadi apa namanya dari pencarian literatur ini ya, literatur 1, literatur 2 sampai misalnya literatur 10 gitu ya. Nah, itu ujung-ujungnya kalian harus bisa membuat apa story ya. Sehingga nanti kalian bisa menunjukkan apa namanya pentingnya penelitian kalian gitu ya. Jadi pentingnya penelitian yang akan dilaksanakan ya. Jadi itu ya. Jadi apa namanya? Ini sangat-sangat penting ya. Jadi apa namanya? Kita karena kalian baru mendapatkan judul atau topik proyek akhir ini, makanya belum terlambat buat kalian untuk mulai membaca literatur, satu literatur kemarin ya. Nah, nanti kalian tambah jadi 2, jadi 3, jadi 4, sehingga nanti kalian bisa membuat ini gitu, story ini ya. Jadi dari story ini kalian akan selesai pendahuluan, tujuan penelitian, bahkan metode ya. Jadi apa motornya itu di literatur ya. Jadi apa namanya? Tugas yang kemarin itu masih pemanasan buat kalian kan ya. Jadi masih saya suruh 1 paper. Nah, mungkin nanti berikutnya saya akan menyuruh kalian 2 paper, 3 paper, bahkan 5 paper ya. Supaya apa? Supaya kalian bisa membuat suatu story ini. Ya. Jadi inti suatu proposal itu adalah dari pendahuluannya ya. Jadi ini sangat-sangat penting ya. Sehingga kalau pendahuluannya jelas, kemudian juga sistematis, itu akan memudahkan kalian untuk menyusun bagian-bagian yang lainnya ya, metodologi, kemudian juga tadi apa daftar pustakanya sampai ke tahap pembiayaannya ya. Jadi pendahuluan ini apa namanya ya boleh dibilang inilah apa namanya ruhnya gitu ya. Ruhnya suatu proposal itu salah satu indikator kuatnya ada di pendahuluan ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Pak, izin bertanya. Mangga, Sauki. Tadi Bapak kan menyinggung tentang referensi kayak gitu ya, Pak, ya, buat laporan. Iya. Nah, kalau laporan kayak gini itu biasanya ada apa batas minimal atau batas maksimal literatur gak sih Pak? Ya minimalnya harus ada berapa literatur gitu. Makasih Pak. Enaknya sih makin minimal misalnya 3 lah, misalnya 3 literatur lah misalnya. Ya, sebetulnya tidak ada batasan minimal berapa, cuma memang makin banyak itu makin kuat. Ya, jadi apa namanya? Kalian itu makin jelas misalnya dari sisi ini ya, apa namanya? State of the art-nya gitu, posisi apa yang akan kalian lakukan itu makin jelas dibandingkan dengan paper-paper sebelumnya gitu ya. Jadi seperti kalian lihat di sini ya.
ini saya misalnya bisa baca sampai 18 paper gitu ya, untuk membuat misalnya satu pendahuluan ini gitu ya. Jadi sebetulnya kalian jangan berpuas diri dengan saya baru satu paper nih kayaknya apa cukup gitu. Makin banyak itu makin baik ya. Jelas ya, Sauki ya? Baik Pak, terima kasih Pak. Mangga kalau ada pertanyaan lain. Izin bertanya Pak. Mangga. Izat. Nah, ini mungkin ada beberapa mahasiswa yang mungkin ada kayak sifatnya itu kayak semacam elitis gitu Pak. Jadi kayak dia pengen apa namanya cari sumber, kalau sumbernya itu dari lembaga yang kredibel gitu. Dia pengennya kayak contohnya pengennya cuma pengen di misalkan dari BSN, OML, MIT dan ya top university in Indonesia. Iya, terus misalkan sumbernya dari Universitas Antah Berantah itu dia nggak mau, itu baik atau gimana Pak? Sebetulnya sih kalau Universitas Antah Berantah atau begitu, kita patokannya ke sumber primer tadi ya. Jadi kalian balik lagi ke sini ya. Jadi sebetulnya kita apa namanya bisa menentukan itu suatu literatur itu baik atau tidak, itu kalian lihat apakah itu terkait langsung dengan penelitian atau tidak gitu ya. Jadi kalau misalnya terkait langsung penelitian, ini disebutnya sumber primer. Jadi selama literaturnya itu menjelaskan penelitian, apalagi dan juga misalnya kalian dapat misalnya minimal dari Google Scholar gitu ya, atau misalnya dari apa ResearchGate gitu ya misalnya, apalagi misalnya dari Science Direct gitu ya. Nah itu selama si papernya atau si referensinya menjelaskan tentang penelitian, itu bisa mengini gitu, bisa merujuknya gitu. Jadi jangan, kalian harus menghindari apa literatur yang sifatnya berita gitu, atau misalnya tentang apa blog ya, yang ini apa tidak ada validasi penelitiannya gitu ya. Jadi misalnya di literatur kalian misalnya ada beranggapan gitu ya, anggapan. Jadi sesuatu yang apa tidak ilmiah gitu. Nah, ini harus kalian hindari. Ya. Jadi kalian harus bisa membedakan ini untuk keperluan ilmiah dan ini yang tidak ilmiah. Ya. Jadi misalnya universitas apa gitu ya, Universitas Uncen misalnya atau apalah universitas yang misalnya di pedalaman gitu, tetapi si papernya masuk ke suatu jurnal gitu ya, nah itu nggak apa-apa selama ini menjelaskan penelitian ya. Sebetulnya nanti kalian bisa juga lihat misalnya ada yang namanya Sinta gitu ya di dikti gitu ya. Jadi ada Sinta 4, 3, 2, 1 ya. Nah, semakin kecil angka Sintanya itu semakin baik. Ya ini semakin baik. Ya. Jadi kalian bisa juga apa? Saya ingat dari Pak Supri itu kalian bisa juga cari literatur di apa namanya portal Garuda namanya. Ya. Jadi ini lebih jelas lagi itu masuk ke Sinta berapa gitu ya. Jadi kalau Google Scholar itu masih umum ya, masih umum, ini masih bisa nyampur antara misalnya paper dan skripsi ya. Tapi kalau di portal Garuda ini sudah paper ya, paper apa Sinta gitu ya, terakreditasi ini artinya terakreditasi Sinta gitu ya. Jadi kalian apa namanya banyak pilihan gitu. Jadi minimal itu Google Scholar ya, paling minimal. Kalau kalian misalnya ingin lebih yakin lagi, kalian bisa masuk ke portal Garuda atau ke Science Direct gitu ya, atau ke IEEE gitu ya.
itu apa namanya, yang penting kalian harus menghindari literatur yang tidak ilmiah, ya. Paham ya, Girza ya? Paham, Pak. Terus Paham satu ya? lagi, Pak. Mangga. Misalkan kita cari-cari itu satu judul yang berkaitan, judul paper yang berkaitan dengan judul tugas akhir, Pak. Tapi di bahasa Indonesianya susah gitu, Pak. Susah nyarinya. Dan sedangkan yang malah banyak itu yang bahasa Inggrisnya dan kita nggak tahu keywordnya itu seperti apa. Itu gimana, Pak? Nggak masalah sih bahasa Inggris, nggak masalah. Malah itu lebih baik, ya. Yang penting ya itu tadi ya, Girza ya, keywordnya itu. Jadi keywordnya apakah tercakup di keyword yang kita inginkan ada di paper itu apa enggak gitu. Ya. Nggak masalah itu, nggak masalah. Ya. Saya percaya kan kalian udah lulus bahasa Inggris semua kan ya? Ya, Pak. Sudah ya, Girza ya? Ya, Pak. Jadi nggak usah takut itu mah, ya. Karena ya tahun depan misalnya kalian ke dunia kerja, kalian harus siap dengan minimal bahasa Inggris gitu, ya. Itu sudah persyaratan wajib lah, ya. Jadi ya makan aja bahasa Inggris juga nggak masalah, ya. Oke, ada pertanyaan lain? Mangga, cukup Girza atau masih ada mengganjal? Cukup, Pak. Cukup, oke. Yang lain, mangga kalau ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Mangga, Hana, mangga. Untuk absensinya bagaimana ya, Pak? Apakah melewati screenshot atau bagaimana? Oh iya, absensinya kita nanti screenshot udah ini ya. Oke, mungkin sebelum kita tutup, bentar lagi, Pak Supri, mangga Pak, kalau ada tambahan Pak. Izin bertanya, Pak. Oh iya, mangga. Untuk ini, Pak, kan tadi kan kita perlu mencari literatur terkait judul yang kita dapat gitu, Pak. Cuman kan yang saya simak juga, Pak, kemarin itu bahwa judul yang kita dapat ini juga berkaitan dengan apa yang pernah diteliti oleh dosen pembimbingnya gitu, Pak. Iya. Nah, itu apakah kita perlu mengkonfirmasi kembali apa sih sebenarnya yang menjadi bahan telitian berlanjut gitu dari dosen terkait? Karena seperti contohnya Pak yang saya dapatkan, saya kan dapat judul prototipe pengukur pH kulit menggunakan ultrasonik, dan itu kan saya juga masih bingung itu kulitnya kulit apa, terus sama indikator-indikator lainnya gitu Pak, masih bingung gitu. Itu perlu dikonfirmasikan ke dosen pembimbing atau kita cari dengan literatur tersebut Pak, dengan literatur bebas? Yang jelas sih dua arah ya. Jadi Al-Ghifari itu kalau keterangan Bu Ira sih pH kulit manusia gitu ya. Jadi mungkin Al-Ghifari nanti bisa dengan partnernya siapa? Sama Dandi Pak. Dandi, nah itu dengan Dandi nanti ya cari literatur gitu. Jadi kalian jangan kosong juga. Jadi kalian nanti cari literatur yang didapat di paper apa gitu ya. Nah nanti dikonfirmasi ke Bu Ira. Ya. Oh iya Pak. Jadi kalian punya pengetahuan juga gitu untuk didiskusikan. Jadi nggak kosong gitu ya. Ya Pak. Oke ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, mangga Pak Supri. Iya Pak Dudi. Punten Pak. Nggak apa-apa Pak, saya juga tadi dengerin juga. Jadi yang disampaikan Pak Dudi juga memberikan gambaran bagaimana tahapan mahasiswa kita untuk menyiapkan proposal. Jadi tadi poinnya adalah dari topik yang sudah diberikan oleh dosen pembimbing, itu dua arah, artinya Anda juga perlu mengkonfirmasi lagi apa yang diharapkan, paling tidak di proposal kan Anda menulis tujuannya apa,
dengan pengembangan katakanlah prototip alat itu. Tadi contohnya pertanyaan pH kulit itu seperti apa, Anda bisa sampaikan ke pembimbing 1, seperti apa yang menjadi objektifnya. Nah, dari situ kita bisa turunkan ya tentang seperti apa target prototip yang bisa dihasilkan dari kebutuhan itu. Jadi yang jelas yang pertama mungkin menambahkan dari yang Pak Budi sampaikan, di sini kita fokusnya kan mengukur besaran fisis. Contohnya yang topik yang dari Pak Vera tentang masalah MEMS ya untuk mikrofon. Itu jelas mikrofon itu adalah berfungsi apa? Itu harus paham bahwa mikrofon yang dimaksud itu adalah MEM. MEM itu apa bedanya dengan mikrofon biasa? Anda cari MEM itu apa. Jadi MEM itu apa, kemudian dari situ dasarnya apa yang difungsikan pada peran mikrofon. Mengubah dari besaran suara itu akustik menjadi listrik. Itu sensornya seperti itu. Kemudian dari situ Anda cari dasar prinsip-prinsip apa pada sensor itu. Tanyakan ke Pak Vera, mungkin kalau Anda lagi PKL di tempat yang mengkaitkan itu Anda bisa belajar tentang itu. Nah, di situ yang paling intinya di situ. Dari situ, itu kalau di situ fokusnya misalkan menentukan standar atau menentukan istilahnya yang terkait tentang standarisasi suatu mikrofon. Nah, disitulah peran Anda bertanya tentang apa acuan untuk masalah ini. Nah, itu gambarannya selalu dimulai dari apa yang akan diukur besaran seperti apa, kemudian sensornya apa yang diharapkan untuk keperluan itu, kemudian targetnya apa dengan kita melakukan pengukuran itu. Apakah untuk melakukan prosedur usulan untuk standarisasi karakteristik, ataukah untuk keperluan pengukuran, ataukah untuk keperluan sesuatu hal yang sifatnya ini perangkat pendukung dari suatu sistem pengukuran yang boleh jadi ini bagian sub di situ. Nah, itu yang penting juga mahasiswa peserta TA bisa pahami tentang itu. Jadi beberapa contoh tambahan tahun lalu yang sudah selesai itu adalah bagaimana kita memerlukan perangkat untuk evaluasi kualitas beras di situ. Nah, di situ adalah acuannya saat ini tim di Bulog itu melakukan evaluasi beras yang utuh dan pecah itu secara visual. Nah, dari situ artinya apa? Dalam proyek yang dihasilkan usulan alternatif yang memungkinkan mengurangi beban kerja manusia itu sudah kontribusi penting di situ. Apalagi waktu itu timnya luar biasa dengan menggunakan perangkat handphone dengan software bisa memilah ya berapa persen yang pecah yang utuh. Itu contoh seperti itu. Jadi pesan saya Anda dari program vokasi jadi mulailah fokus tentang apa menjadi tujuannya, kemudian targetnya kan Anda belajar mendesain sesuatu. Dalam desain tentunya kan juga perlu evaluasi, itu yang menjadi intinya. Jadi literatur yang disampaikan Pak Dudi itu adalah pendukung untuk yang misalkan tentang apa sih konsep di situ. Jadi konsepnya apa sehingga memungkinkan suatu sensor, suatu perangkat itu mengukur besaran itu. Jadi dari mikrofon seperti apa, apakah mikrofonnya sama dengan mikrofon yang dipakai di ruang rapat untuk keperluan yang diharapkan di tugas akhir ini, yang dari BSN ya kalau nggak salah seperti itu. Kemudian ada kata kunci MEM, nah di situ Anda cari di situ. Jadi mulailah dari yang populer, kalau Anda ingin detail barulah Anda masuk ke referensi yang sifatnya lebih ilmiah di situ. Jadi populer itu banyak di situ dari hal seperti itu. Saya kira itu yang bisa membantu Anda juga lebih nyaman di situ. Jadi zaman sekarang sangat enak sekali. Jadi dari istilah Anda bisa elaborasi dari banyak informasi, kemudian Anda turunkan lagi apa yang spesifik di situ. Nah, kalau nggak jelas Anda bisa tanya ke pembimbing, kemudian kalau sekarang lagi PKL ke tempat PKL, dan kalau ada sesuatu yang mungkin Anda mulai paham tapi masih remeng-remeng, silahkan. Jadi di rapat di pertemuan koordinasi seperti ini kita bisa saling sharing apa yang Anda masih remeng-remeng ya, bukan belum tahu sama sekali. Kalau di pertemuan hari Jumat itu yang remeng-remeng ingin lebih jelas, bukan masih gelap. Kalau masih gelap itu Anda mencari informasi, kontak dengan pembimbing, dengan di PKN. Nah, kalau sudah mulai jelas tapi masih ragu-ragu, silakan. Kami senang hati
bersama Pak Dudi, Pak Naren, saya untuk bisa membantu Anda, paling tidak mengarahkan ini loh yang diinginkan dari target tugas akhir yang diharapkan oleh pembimbing 1. Itu mungkin tambahan saya Pak Dudi untuk menyemangati mahasiswa kita yang lagi semangat untuk tugas akhir pada semester ini dan semester depan, tahun depan udah. Terima kasih Pak Dudi. Ya Pak, terima kasih juga Pak untuk tambahannya Pak. Baik, mungkin Pak Naren, mangga Pak Naren kalau ada dari Bapak, silakan Pak. Iya Pak Dudi, nuhun. Jadi kalau dari saya sih paling tadi kan nulis proposal ya, harus bikin proposal kita. Nah jadi sebenarnya sih filosofi dari penulisan proposal yang di depan itu, yang tadi Pak Dudi bilang ya, dari masalah umum ke khusus itu mungkin minggu lalu udah dijelaskan. Tapi yang paling penting yang kaitannya dengan daftar pustaka atau literatur itu adalah kenapa sih kita butuh literatur yang tadi Pak Dudi ceritakan begitu ya. Intinya sih sebenarnya tuh harus sahih aja. Jadi jangan sampai apapun yang statement kita keluarkan di dalam laporan atau logika-logika itu tidak ada landasannya gitu ya. Sama kayak kita ya kalau orang-orang yang muslim gitu ya, ibadah ini begini ya kan harus ada dalil sahihnya. Nah, dalil sahihnya itu apa? Yaitu harus sesuai textbook, harus sesuai dari paper, harus dari laporan sebelumnya atau TA sebelumnya. Makanya tadi sama Pak Dudi diperkenalkan ada yang terindeks dan lain sebagainya begitu ya. Intinya itu keabsahan. Nah, terus menyangkut yang Pak Supri tadi bilang, iya sayang sebentar. Aduh ini puntennya dia lagi. Gak apa-apa, Pak Naren, gak apa-apa, santai. Ibunya lagi ngajar juga soalnya. Nah jadi itu dan yang tadi Pak Supri bilang juga kan tentang logika pengukurannya. Nah logika pengukurannya alatnya apa itu misalnya MEMS dan lain sebagainya. Nah itu teman-teman perlu tahu kan. Nah tahu itu tentunya harus merujuk ke sumber yang sumber yang absah begitu ya. Nah nanti muncul juga mungkin saya nggak tahu tadi udah dibahas atau enggak, mungkin agamis kayak misalnya yang paling gampang itu Wikipedia misalnya googling. Nah itu sebenarnya juga patut dihindari. Kenapa? Karena Wikipedia itu sifatnya itu dia crowdsource ya, dia bisa diubah oleh siapa aja. Jadi teman-teman juga kalau mau bikin page Wikipedia sendiri kan nggak susah ya. Atau dulu saya ingat waktu zaman Sunda Empire baru muncul itu, dia tuh ngerubah page Wikipedia tentang pendirian markas PBB apa pendirian PBB jadi di Bandung katanya. Nah itu tuh kenyataan bahwa kita harus jangan mengambil Wikipedia sebagai source yang dianggap source untuk akademik gitu. Nah, jadi Wikipedia bisa jadi gerbang, tapi biasanya kan di situ juga ada rujukan ya. Nah, biasanya kalau kita pergi ke Wikipedia tentang teori-teori tertentu, pasti bisa menjadi untuk gerbang utama kita mengerti persoalan tersebut ya. Kayak tadi misalnya MEMS itu apa, pasti yang muncul pertama adalah wiki-nya. Nah, tapi si wiki itu biasanya akan punya sitasi lagi ke artikel yang lain. Nah, itu dicari aja dari situ bisa menjadi alternatif pembuka gerbangnya dulu gitu ya. Nah, tapi jangan langsung dari Wikipedia-nya. Itu juga kesalahan yang biasa muncul ya bahkan di level S1 dan seterusnya juga masih suka. Tapi kita perlu akui bahwa Wikipedia itu memang powerful sih. Jadi untuk pengertian utama gerbang awalnya kita bisa manfaatkan itu. Nah, tapi selebihnya sih intinya kenapa perlu daftar pustaka itu tuh karena yang tadi kita tuh nggak punya hak untuk memberikan statement tanpa ada dalil yang sahih aja intinya kan itu ya. Nah nanti apakah sebanyak apa paper atau apa nanti mungkin dari tim nanti akan ada aturannya misalnya apa perlu paper sekian banyak minimal belum ada ya Pak Dudi ya kayak misalnya minimal
literatur harus berapa mah nggak dibatasi ya. Belum Pak Naren. Kayaknya juga itu antara perlu nggak perlu sih, tapi minimal ada lah ya, harus ada gitu. Jadi jangan ngawang-ngawang aja. Dan textbook juga saya rasa oke. Gitu sih. Dan juga nanti nulis laporannya, pastikan bahwa teman-teman tuh paham betul apa yang mau dilakukan. Nah, biasanya kalau misalnya masih belum paham, apalagi hanya mengikuti pembimbing, suka kelihatan nanti di tulisannya teh ngaclok-ngaclok. Nah, itu tuh kelihatan gitu bahwa ya pokoknya kan biasanya TA teh ngikutin Bapak A minta saya bikin ini. Tapi harus curious bahwa kenapa sih harus bikin itu? Kenapa sih masalahnya tuh begitu? Jadi mulai, karena nanti kan kalau lulus nih tahun depan insya Allah kerja kan perlu lebih peka ya melihat persoalan gitu sih. Jadi jangan cuman ya bapaknya nyuruh apa, ibunya nyuruh itu, ikutin aja gitu. Nah, tapi coba diramu dulu, dipahami dulu, sehingga nanti nulisnya juga jadi enak gitu. Masalahnya ini, terus dari masalah itu mana yang mau kita pecahkan, kan tentunya dari banyak masalah, dari masalah yang umum kan nggak semuanya kita pengen pecahkan di TA kita kan. Pasti cuma 1 atau 2 gitu fokusnya apa, lalu nanti metode alternatif yang kita pilih itu apa, nanti tujuannya gimana. Jadi runut logikanya teh jelas gitu. Nah itu yang enak. Jadi nanti di TA juga nggak ngalor ngidul kemana-mana gitu. Nah intinya itu. Itu mungkin Pak Dudi pesan singkat tapi panjang dari saya, punten. Nuhun. Ya, atur nuhun Pak Naren untuk tambahan yang sangat penting ya buat kita semua. Jadi ini juga perlu diperhatikan oleh kalian. Oke, mungkin satu lagi Pak Gianto, mangga Pak Gianto. Cukup Pak Dudi, sepertinya sudah clear dari Pak Dudi, Pak Naren, dan Pak Supri. Oh, baik. Mungkin sebelum kita ini, kalian on cam dulu semua ya. Untuk ini. Ya Pak Supri, hatur nuhun Pak Supri, punten ini kita jam 8 ada ini. Kalau ITB tidak ini ya Pak ya? Mungkin saya dan Pak Gianto sama Pak, pakai baju korpri ya, Pak. Iya. Oh, di ITB mah 17-an oke, ada pejabat doang kayaknya yang ini. mending nggak jadi pejabat supaya nggak perlu upacara. Oh, iya, Pak Naren pejabat nih sama. Bukan, saya mah di rumah nungguan anak sekalian. Ya, Pak Naren. Oke, Hairunisa deh. Hadir nih, Girza. Oke. Girza, bisa on cam? Oke, Girza, oke. Oke. Oke, hatur nuhun semuanya. Hatur nuhun Pak Naren, Pak Supri, Pak Gianto untuk pendampingannya. Mudah-mudahan untuk proses pengerjaan tugas akhir 1 ini bisa berjalan lancar, khususnya untuk pembuatan proposalnya. Oke, hatur nuhun. Mungkin nanti sambil jalan saya akan mengabari mungkin ke koordinator tentang tugasnya, ya. Karena saya dan Pak Gianto ternyata harus upacara jam 8 ini, hapunten semuanya, ya. Tapi hatur nuhun sudah didampingi oleh Pak Supri, Pak Gianto, dan juga Pak Naren. Dan juga terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang sudah hadir. Ya, kita cukupkan hari ini dengan alhamdulillah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dudi, Pak Naren, Pak Bianto, Pak Supri. Ya, sama-sama. Hatur nuhun semuanya. Terima kasih, Pak.